Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik teman-teman, dalam video ini kita akan belajar lagi soal profesional bahasa Indonesia ya. Tentunya sekarang tentang topik melengkapi pantun maupun puisi yang rumpang. Jadi ada yang kosong, kita lengkapi kata-kata yang tepat seperti apa. Jadi soal-soal seperti ini banyak juga keluar di soal tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kalau soal tentang pantun, puisi, ini seperti soal-soal yang melegenda di dalam bahasa Indonesia, jadi selalu hadir menemani soal-soal di dalam tes Bapak Ibu semuanya. Nah baik teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa kisi-kisi pretest tahun 2023 ini yang paling banyak adalah soal tentang profesional. Oleh karena itu, kita harus lebih semangat belajar tentang soal profesional jurusan mata pelajaran kita masing-masing. Baik ya, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Cermatilah pantun rumpang berikut. 1, 2, 0. Lalu lari yang ketiga, jika ingin berilmu tinggi, belajar rajin dan juga tekun. Lari yang tepat untuk melengkapi pantun rumpang tersebut adalah A. Membeli baju ke Bukit Duri, tak lupa membeli kain tenun. B. Pergi ke burit seorang diri, tampak pasir bersenandung lirih. C. Mari makan nasi kebuli, rasanya lemak itulah dia. D. Belajar janganlah berhenti, hati ini selalu menikmati. Baik, silahkan. Oke, sesuaikan dengan rimanya ya. Tinggi, tekun, kira-kira mana yang pas? Sudah ya? Nah, ini soal nomor 1 masih mudah ya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Membeli baju ke Bukit Duri, tak lupa membeli kain tenun. Jika ingin berilmu tinggi, belajar rajin dan juga tekun. Jadi sesuaikan dengan rimanya saja sebetulnya sudah dapat tadi ya. Tinggi, duri, duri itu tinggi, tekun menjadi tenun gitu di bagian isinya ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Cermatilah pantun rumpang berikut. Bunga kenanga di atas kubur, pucuk cari pandan Jawa. Lalu kosong, lari ketiga. Baru yang lari keempat isinya rusak hati badan binasa. Lari yang tepat untuk melengkapi pantun rumpang tersebut adalah, oke, langsung lihat rimanya terlebih dahulu. Baru disesuaikan nanti dengan cocok atau tidaknya isinya. Sudah ya? Sudah Bapak Ibu? Apa jawabannya? Baik, jawabannya adalah B ya, apa guna sombong dan takabur. Ayo kita lihat, bunga kenanga di atas kubur, pucuk cari pandan Jawa. Apa guna sombong dan takabur, rusak hati badan binasa ya. Jadi kubur itu ujungnya sama dengan takabur, Jawa itu rimanya sama dengan yang isi bagian binasa ya. Dan sesuai gitu, sepaket isinya, nyambung gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi soal nomor 3. Cermatilah pantun rumpang berikut. Kalau kedelai sudah ditanam, lalu lari kedua 0. Kalau budi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Kalimat baris kedua untuk melengkapi pantun di atas adalah, nah ini kalau lari ke 1 dengan lari ketiga sudah pas ya, ditanam ya rimanya. Lalu yang lari kedua 0, lalu jangan lagi meminta balas. Apa nih yang cocok? Apa yang cocok untuk isinya? Sudah? Apakah yang A, sifat hidup janganlah malas? B, tinggal pilih angka 11? C, ada budi ada talas? Atau D, jangan lagi meminta talas? Silahkan, cara pertama dilihat rimanya. Disesuaikan dengan rimanya, cari rima yang sama. Lalu cara yang kedua, isinya nyambung atau tidak, seperti itu. Masih satu tema, sepaket atau tidak, seperti itu. Sudah ya? Sudah, baik. Benar, jawabannya adalah D ya, jangan lagi meminta talas. Jadi kita masukkan dalam pantunnya, kalau kedelai sudah ditanam, jangan lagi meminta talas.
Kalau budi sudah ditanam, jangan lagi meminta balas. Baik, sudah ya Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 4. Cermatilah pantun rumpang berikut. Badannya kekar sang Mahapatih, tampan rupawan Baginda Raja. Lalu lari ketiga dan keempat itu kosong, jadi kita tidak tahu isinya apa. Isi yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah A. Permaisurinya cantik putih, pangerannya tampan juga. Atau B. Ketika lapar perut perih, segera makan dan jangan ditunda. Atau C. Jika hendak keluar rumah, jangan lupa membawa tenda. Atau D. Dari Jakarta membawa berkah sampai di rumah bersahaja. Baik, silahkan dipilih bagian isi ya yang tepat. Oke, sudah ya? Baik, jawabannya adalah yang B ya. Jadi ketika lapar perut pun perih, segera makan dan jangan ditunda. Kita masukkan di dalam pantunnya secara utuh. Badannya kekar sang Mahapatih, tampan rupawan Baginda Raja. Ketika lapar perut pun perih, segera makan dan jangan ditunda. Baik, kita lanjut lagi ya. Seru ya kalau tentang pantun dan puisi ini. Baik, kita lihat ya soal nomor 5. Cermatilah pantun rumpang berikut. Ya, 120 lampirannya. Lalu kita lihat, jangan sampai adik menangis kalau tidak mau dimarahi ibu. Sampiran yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah A. Tanam bunga di berigis, disiram dengan pupuk cerugu. B. Pergi jauh ke tanah Inggris membeli oleh-oleh coklat biru. C. Ada orang makan buah manggis memakai baju abu-abu. D. Pergi ke Jerman lanjut ke Inggris beli coklat dan juga keju. Wah, kalau rimanya ini sudah mirip-mirip semuanya. A, B, C, D-nya rimanya sudah sama. Lalu tinggal pilih nih yang sepaket gitu ya, yang temanya pas gitu. Topiknya pas, masih satu topik, itu apa? Ayo, silahkan dipilih. Baik, kita lihat lagi ya. Oke, sudah ya. Jawabannya adalah C ya. Jadi, kita coba masukkan ke dalam pantunnya secara utuh. Ada orang makan buah manggis memakai baju abu-abu. Jangan sampai adik menangis kalau tidak mau dimarahi ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia. Sekarang puisi ya, kalau tadi 1-5 pantun. Baik, nomor 6. Cermati puisi di bawah ini. Berputar lambat lalu cepat, baling-baling kertas tertiup angin. Imajinasiku ingin beringsut, melintasi rel waktu dengan tepat. Sepanjang jalan ia menebar aroma wewangian, meninggalkan seuntai prosa sepi. Rintik hujan mulai turun dan tak terhiraukan lagi. Jejak-jejak wangi yasminnya, Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah, silahkan. Sebetulnya lebih mudah pantun, kalau saya pribadi lebih mudah pantun dibanding puisi ya. Karena puisi ini sepertinya luas sekali cakupannya gitu, kata-katanya. Baik, sudah Bapak Ibu? Silahkan dibaca terlebih dahulu. Sudah ya? Baik, yang betul jawabannya adalah yang B, dekat dan menyatu. Jadi titik-titik yang pertama isinya dekat, titik-titik yang kedua isinya menyatu. Jadi berputar lambat lalu cepat, baling-baling kertas tertiup angin. Imajinasiku ikut beringsut dekat, melintas rel waktu dengan tepat. Sepanjang jalan ia menebar aroma wangian, meninggalkan seuntai prosa sepi, rintik hujan mulai turun dan tak terhiraukan lagi. Jejak-jejak wangi yasminnya menyatu. Seperti itu ya, jawabannya adalah yang B. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Cermatilah puisi berikut. Kami mengiringi jenazah hitam.
Depan kami kereta mati bergerak pelan. Orang-orang tua berjalan menunduk diam, dicekam hitam bayangan. Lalu ada yang kosong, larinya. Lari bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah, oke ya, silahkan dipilih. Lari yang bermajas, yang sesuai dengan puisi tersebut. Sudah? Sudah ya. Jawabannya adalah C. Orang-orang berlalu lalang ya. Baik. Jadi yang pas adalah yang C. Kita lanjut lagi. Nomor 8. Bacalah kutipan puisi berikut. Perhatikan penggalan puisi berjudul Gajah berikut. Anak-anak, pernahkah kamu melihat gajah di kebun binatang atau titik-titik? Binatang ini badannya besar sekali. Dan lihatlah, juga teramat tinggi. Kedua telinganya lebar melambai-lambai. Hidungnya titik-titik-titik. Lari yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang bernomor 1. Kutipan puisi tersebut agar memiliki rima yang sama dengan lari sebelumnya adalah, jadi yang diminta adalah bagian rumpang nomor 1 itu apa isinya yang memiliki rima yang sama ya. Oke, jadi kalau rima yang sama silahkan dilihat. A. Dalam sebuah rumah, B. Dalam hutan, C. Taman safari, atau D. Dalam buku sekolah. Jadi kalau yang diminta rima yang sama, yang jelas B dan C itu sudah harus dieliminasi ya, tidak masuk. A atau D. Nah, dan pilihan yang keduanya caranya adalah pilih yang masih masuk akal, yang satu paket gitu dengan puisinya ini gitu. Oke. Sudah, yang nyambung ya, yang berkesinambungan satu sama lain itu maknanya nggak jauh berbeda gitu. Sudah ya? Baik, jawabannya adalah yang D, dalam buku sekolah. Karena ini sebetulnya menceritakan guru yang bertanya dengan muridnya, tetapi dalam bentuk puisi, dipuisikan seperti itu. Jadi karena rimanya yang diminta yang sama, kalau nggak dalam sebuah rumah, pasti dalam buku sekolah. Tetapi yang masih nyambung gitu, yang masih masuk akal dengan cerita puisi ini gini, dalam puisi ini itu adalah dalam buku sekolah, karena sesuai. Ini seakan-akan puisinya tentang guru yang sedang bertanya dengan muridnya kan gitu ya. Ngerti ya maksud saya ya. Baik, kita lihat soal selanjutnya. Ini ternyata soal bonus. Ini silahkan dijawab oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Ini puisinya masih sama ya dengan yang nomor 8. Oke, jadi puisinya masih sama, namun pertanyaannya adalah yang ditanyakan adalah yang nomor 2. Yang kosong di nomor 2 tadi, hidungnya titik-titik-titik. Lari yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang bernomor 2, kutipan puisi tersebut agar sesuai dan senada rimanya adalah A. Panjang sekali, B. Panjang bernama belalai, C. Disebut belalai, atau D. Panjang dan pendek. Baik, ini yang sudah harus dieliminasi adalah yang D ya. Jadi silahkan Bapak Ibu pilih mana lari yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut, A, B, atau C. Kalau yang D sudah jelas salah ya, karena rimanya saja sudah tidak senada. Baik, silahkan dijawab di kolom komentar. Nanti akan saya beri tanda love pada jawaban yang benar. Terima kasih Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk share, subscribe channel YouTube Guru Online supaya lebih semangat lagi untuk membahas soal-soal profesional bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses pretest PPG 2023.